Pemirsa, PDAM Intan Banjar mewacanakan akan menaikkannya tarif banyu pada pelanggan di tahun 2022 mendatang. Kenaikan tarif ini sesuai dengan hasil keputusan turunan dari Permendagri 1SK dari Gubernur Kalimantan Selatan. PDAM Intan Banjar sejak tahun 2021 hingga 2021 ini belum pernah menaikkan tarif banyu minum pada pelanggan, sehingga adanya wacana kenaikan tarif ini menjadi dilema bagi perusahaan daerah banyu minum. PDAM Intan Banjar mewacanakan akan menaikkan tarif banyu pada pelanggan di tahun 2022 mendatang. Kenaikan tarif ini sesuai dengan hasil keputusan turunan dari Permendagri 1SK dari Gubernur Kalimantan Selatan. Direktur Utama PDAM Intan Banjar Saiful Anwar Wahetakuni Prima TV Baisukan Selasa 5 Oktober 2021 medahkan, bila PDAM Intan Banjar masih memikirkan untuk menaikkan tarif banyu minum bagi pelanggan di tengah masih lesunya ekonomi akibat faktor wabah pandemi COVID-19. Apalagi jika wacana kenaikannya hingga mencapai 2 kali lipat atau 100%. Menurut Saiful Anwar, PDAM Intan Banjar sejak tahun 2011 hingga 2021 belum pernah menaikkan tarif banyu minum pada pelanggan, sehingga adanya wacana kenaikan tarif ini menjadi dilema bagi perusahaan daerah banyu minum. Pihaknya pun akan mengkaji terlebih dahulu mengenai kenaikan tarif tersebut karena khawatir akan lebih membebankan warga di tengah pandemi COVID-19 ini. Saiful Anwar menyatakan kebutuhan pengolahan banyu minum Sulawesi ini mengalami kenaikan baik dari minyak, listrik maupun sarana lainnya. Namun masih bisa ditangani dengan baik tanpa harus membebankan kepada pelanggan dengan cara menaikkan tarif banyu minum PDAM. Deal untuk kenaikan tersebut itu sebenarnya tidak terlalu berat karena ada rumusan-rumusan khusus. Itu pun harus ada koordinasi dengan kesanggupan wilayah masing-masing, artinya kabupaten kota dan bupati atau wali kota. Berapa sih daerah itu bisa menaikkan? Jadi tidak terlalu membebani masyarakat, karena kalau kita melihatkan situasi kayak PDAM Intan Banjar. PDAM Intan Banjar ini dari 2011 sampai 2021 10 tahun tidak ada naik sama sekali. Kami tidak akan memberatkan oleh masyarakat atau pelanggan. Itu didiskusikan dan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Jadi tidak sembarangan. Maka pihak-pihak yang tertentu juga dilibatkan. Jadi sampai saat sekarang ini proses SK itu belum terbit, belum mengetahui permasalahannya karena Pak Gubernur sendiri belum mungkin wacana isu aja dari, tapi untuk sementara ini akan tenanglah pelanggan bahwa keputusan itu tidak semena-mena diputuskan.